Halo semuanya, aku mau cerita sesuatu yang agak sensitif, tapi ini very personal. Dan banyak di sini adalah my personal opinion. Please take it with a grain of salt. Jadi, ada seorang cewek China kerja di Indonesia. Ini last year ya. Dia kenal cowok Indonesia di kantor. Cowoknya dia kali chat, ajak nonton movie, minum kopi, perhatian banget. Tapi setelah 3 bulan, she asked me, I like him and I want to move to next step with him, but I feel he's not that into me. He doesn't want to sleep with me. Why? I'm confused. Feels like he's not serious. Ya. Nah, ini dia masalahnya. Di China, kalau pacaran dan cowoknya tidak ada physical touch, artinya dia tidak tertarik. Tapi di Indonesia justru itu artinya dia respect you. Beda banget kan? Hal ini aku mau bahas dating dan marriage culture di China dan Indonesia. Let's go. Okay, disclaimer dulu, China 10 tahun yang lalu dan China sekarang itu mindsetnya sudah beda banget soal berjalan dan menikah. Ya, dulu jalur hidupnya standar, lulus kuliah, cari kerja bagus, cari pasangan, dan nikah, dan have baby. Cowok biasanya sediakan rumah, cewek biasanya beli mobil, itu mainstreamnya. Tapi sekarang semua berubah karena internet dan social media. E-commerce begitu gampang, social media begitu lengkap, punya HP itu rasanya sudah merasa punya pasangan. Jadi banyak anak muda pikir, buat apa nikah? Dan ini bukan cuma untuk cewek, cowok juga banyak punya berpikir kayak gitu. Di China ada yang namanya caili, semacam mahar. Cowok harus kasih uang ke keluarga cewek sebelum nikah. Dan soal ini aku punya cerita pribadi. Waktu kuliah, pacar aku orang Fujian Putian, dia serius mau nikah sama aku. Tapi waktu soal nikah, ada 3 requirements. Pertama, cewek dihargai berdasarkan pendidikan. S1 harganya segini, S2 segitu, S3 lebih mahal. Gaya ada price tag. Kedua, setiap Imlek aku tidak boleh pulang ke Hunan, harus ikut keluarganya. Ketiga, aku harus melahirkan sampai dapat anak laki-laki. Aku langsung shock dan putus. Ini memang budaya daerah tertentu yang masih sangat tradisional. Di beberapa provinsi, anak perempuan itu seakan dijual dan uangnya dipakai buat modal anak laki-laki mereka nikah. Sedih sih, very sad. I really feel uncomfortable with this practice. Yeah, very uncomfortable. Tapi enggak semuanya se-ekstrim itu. Sepupu aku baru nikah tahun lalu. Dia bayar caili sekitar 250 juta, tapi keluarga istrinya juga kasih 500 juta ke mereka berdua. Jadi uangnya balik dan dipakai ke model keluarga kecil mereka. Recently, this is like the common trend rising in China. Versi ini lebih masuk akal. Caili jadi formalitas, tapi uangnya untuk bentuk pasangan muda memulai hidup. Kalau versi ini aku setuju. Satu lagi yang penting di China, kalau cowok tidak punya rumah agak susah menikah. Ini sudah standar umum. Misalnya, properti di China itu sangat mahal. Kebanyakan cowok butuh bantuan keluarga. Kalau bisa beli sendirian, wow, you're such a capable man. Efeknya, usia nikah makin tinggi. Sepupu aku baru nikah umur 34, istrinya 33. Sepupu yang lain 32, belum nikah, dia sudah punya apartemen sendiri. Jadi, buat apa nikah? Kata dia. Sekarang Indonesia soal pacaran jauh lebih konservatif. Di Jakarta mungkin lebih open, tapi di luar Jakarta lebih konservatif. What do you think?
Yang aku appreciate expectation suami Indonesia ke istri itu lebih fleksibel. Mau kerja boleh, mau jadi ibu rumah tangga juga boleh, dan bisa punya ART sama suster. Di China kalau ibu rumah tangga dan suami bukan orang super rich, people will look down on you somehow, even though they don't show. But you can feel it. Career women lebih di respect, dan istri sering di expect untuk urus anak, urus rumah, dan tetap cari uang. Soal mahar juga lebih simple, katanya banyak yang kasih perangkat alat, syarat, dan emas. Biaya nikah seling 50-50, bahkan beli rumah 50-50 juga biasa. Lebih flexible. Actually, in big city in China, due to the expensive house cost, the trend is also going towards this practice. Satu hal lagi, proses nikah dan divorce in Indonesia itu complicated banget. Di China itu gampang, bawa dokumen stamp, selesai. Sekarang ada cooling period sebulan untuk divorce, dan ini justru bikin banyak orang malas nikah. Logiknya, ngapain nikah nanti kalau mau divorce, susah, no freedom to divorce. Jadinya orang just like in a relationship, no need to get married. Kalau nggak cocok, putus saja. Ya. Di Indonesia nikah harus upacara agama dulu, baru dapat certificate. Tapi motivationnya beda. Di Indonesia kebanyakan nikah karena ada kewajiban agama. Di China karena expectation society dan parents. Yeah. Terakhir, hati-hati dengan social media. Algoritma sekarang semakin ekstrim. Yang viral itu yang paling ekstrim. Like, cewek tidak butuh laki-laki. Atau cewek halus ditapar saja. Banyak orang get influenced without realized. Jangan sampai algoritma yang menutupkan pilihan hidup kalian. Jadi itu perbedaan budaya pacaran dan nikah di China versus Indonesia. Dari kacamata aku, masing-masing punya plus dan minus. Ya. Kalau ada like your different understanding or your experience yang mau di-share, tulis di komentar. Dan kalau kalian mau belajar Mandarin, jangan lupa kami mandarinproject.id di Instagram. Detail kontak di bawah juga. Jangan lupa like, subscribe. 三倍中吧，祝你今天特别特别开心。我们下个视频再见，拜拜。